kenapa kok saya perlu Anda semuanya membawakan stroke ini supaya kan kita programmer itu bisa kita bisa develop begitu ya, kita bisa mengerjakan aplikasinya jika sudah ada output yang diinginkan atau luarannya seperti apa gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya, stroke ini adalah salah satu contohnya untuk luarannya itu. Kalau dilihat dari sini ya berarti di sini ketika kita akan membangun sebuah sistem, berarti di sini akan ada eh, nama ya, nama atau alamat dari warungnya itu. Kemudian yang kedua ada terkait dengan nomor ini bisa kode transaksi ya rekan-rekan, kode transaksi. Terus kemudian di sini ada kasirnya, ini ada tanggal transaksinya, ada jam transaksinya. Kemudian yang bawah ini adalah eh, menunya atau atau transaksi yang saya lakukan gitu ya. Terus kemudian bawahnya lagi ada subtotal, total, ini juga pembayarannya gitu ya. Jadi dalam satu kode transaksi ya itu bisa terdiri dari banyak barang macam ini ya. Nah, banyak barangnya ini nanti akan masuk ke dalam sebuah eh, apa itu detail gitu ya, detail transaksi. Dan di sini juga akan ada total, cash, bayar gitu ya. Sehingga nanti di sini akan terbagi gitu ya ininya apa kalau dibuatkan secara CDM PDM begitu ya itu akan dibagi. Jadi pertama mungkin kalau ini opsional aja ya, opsional. Jadi semisal Anda pengen dibuatkan tabel header juga boleh ya, tabel. Kemudian yang bawah itu terkait dengan ini mungkin ada kasir ya di sini. Ada kasir berarti kan ada tabel pegawai begitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini adalah tabel menu. Kemudian ada lagi di sebelah sini ada transaksi, berarti tinggal ada tabel yang namanya tabel transaksi dan juga nanti ada tabel detail transaksi. Ya, jadi dari saya akan nanti selama satu semester saya akan menggunakan contoh ini ya rekan-rekan, ya, menggunakan contoh yang dari saya ini warung somasi ini untuk kita bangun sebuah aplikasi gitu ya dari awal sampai akhir ya terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya sama stroke ini gitu. Ya. Ini sudah install semua ya, sudah install Visual Studio semua ya. Saya harapkan sudah ya. Hmm. Kalau sudah nanti silakan eh, ini bisa dibuka ya Visual Studio-nya. Jadi kalau Anda cari di sini mungkin ya. Nah, kayak gini Visual Studio 2019 gini. eh, yang kemarin saya coba running gitu. Kalau dari awalnya itu adalah nah jadi gini. Nah, jadi Anda nanti ketika ini set instalasi ya, ketika Anda nanti instalasi aplikasi, jangan lupa milih yang ini ya, desktop ini ya. Jadi silakan nanti milih kalau Anda belum menginstal, silakan pilih yang desktop ini ya. Kemudian nanti kalau sudah milih desktop ini eh, kalau saya pribadi saya tambahkan dengan ASP ya dan beberapa ini ya. Terus kemudian saya tambahkan terkait dengan .NET Framework 461 ini gitu ya. Karena ada kebutuhan dari saya untuk apa ini melakukan itu gitu ya. Nah,
Kemudian jika sudah, maka akan lakukan atau klik ya, lakukan atau klik ini install ya, install. Ini default aja semacam ini nggak apa-apa, langsung nanti install ya kalau sudah diinstal. Kemudian kalau sudah diinstal nanti akan muncul eh, apa installer semacam ini ya. Ditunggu aja sampai selesai. Kalau sudah nanti, nah kalau sudah nanti Anda akan disuruh milih kayak gini ya. Ada blue dan kawan-kawan gini. Development settingnya yang general. Kalau saya kemarin kebetulan milih yang dark ini ya. Milih yang dark. Kemudian saya klik Start Visual Studio. Nah kalau sudah dia akan masuk preparing kayak semacam ini ya. Nah ini adalah tampilan awalnya begitu. Tampilan awal terkait dengan eh, apa Visual Studio. Nah, ketika nanti teman-teman mau create project, berarti harus nyentang yang atau milih yang ini, create new project ya. Create new project, setelah itu pilih yang ini, Windows Form app.NET Framework ya. Jangan lupa ada stepnya di sini. Ini pertama Visual Basic, yang kedua adalah Windows, yang ketiga Anda silakan untuk all project ya. Terus baru setelah itu pilih yang Windows Form ini. Kalau sudah silakan diklik next. Ya, ini silakan diisi ya. Anda mau nama projectnya apa? Kalau bisa tanpa spasi ya, tanpa spasi. Jadi digandeng aja, digabung nggak apa-apa. Terus kemudian yang kedua pilih direktorinya. Ini Anda mau disimpan di mana? Dan yang ketiga jangan lupa ini dicentang ya. Framework ini macam-macam ya, tergantung dari eh, OS Anda masing-masing. Biasanya ketika install dia akan default semacam ini ya. Framework 472. Oke, kalau sudah nanti tampilannya akan semacam ini. Tampilannya akan semacam ini ya. Eh, jadi ini adalah tampilan awal dari Visual Studio begitu, baik yang 2019 ataupun yang eh, versi yang terbaru juga sama. Sebelah kiri di sini ada toolbox ya. By default dia tidak muncul semua semacam ini, namun Anda bisa klik ini menunya ya, all Windows, nanti silakan di expand atau diklik, nanti dia akan muncul semacam ini ya. Nah, teman-teman, saya balik dulu ke sini. Jadi di sini ada eh, banyak ya. Nah, ini yang biasanya Pak paling sering ya, paling sering keliru begitu. Teman-teman mahasiswa itu paling sering keliru itu adalah ketika milih ini ya. Ketika milih create project awal. Jadi seharusnya di sini adalah Visual Basic, terus kemudian Windows, baru milih yang ini apa Windows Form app.NET Framework. Ya. Kalau teman-teman biasanya milih yang keliru itu nanti muncul semacam C ya atau bahasa lainnya. Nah itu tidak semacam itu. Jadi pilih yang sesuai dengan ini ya Windows Form app. Nanti ini slide-nya akan saya sharekan di grup ya. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Jadi di sebelah kiri itu ada toolbox, terus nanti di tengah-tengah ini ada eh, lembar kerja begitu, dan di sebelah kanan ini ada terkait dengan eh, file ya, file-file yang akan Anda. Jadi ketika nanti create atau menambahkan sebuah form itu bisa melalui yang sebelah kanan ini, masuk ke Solution Explorer ya. Ini ada Solution Explorer di sini ya, nanti masuk di nama aplikasi, klik kanan, form gitu. Nah, dan tiap-tiap objek itu memiliki properties ya, atau properties itu adalah
atribut yang melekat di masing-masing objek itu. Misal contohnya kayak yang ada di depan ini adalah form begitu. Nah, di sebelah kanannya ini ada properties yaitu namanya form satu. Nah, ini nanti Anda mau ganti backgroundnya juga bisa di sebelah kanan ini ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti silakan teman-teman jika memang sudah selesai sampai situ, sampai sini ya create create formnya atau create projectnya, maka nanti silakan tampilannya akan bisa semacam ini. Ini saya dari awal ya create new project. Nah, kalau dia sudah kalau sudah ada maka dia bisa milih kayak gini ya. Jika sudah ada kayak gini. Tapi kalau belum ya boleh milih di sebelah kanan ini. Ini Windows Form app.NET Framework ini ya, sama dengan ini. Nah, jadi jangan lupa bahasanya dipilih yang Visual Basic, Windows, All Project, kemudian pilih yang Windows app.NET Framework. Setelah itu next ya. Nah, ini Anda mau browse ya projectnya termana. Misal di sini ini saya taruh di eh, drive saya gitu ya. Drive saya ini tentunya di aplikasi VS pilih folder. Nah, ini nanti namanya adalah aplikasi sama. Ya, dia create project, biarkan saja. Oke. Nah, dia kan tampilannya semacam ini ya, tampilannya semacam ini. Eh, setelah itu nanti kalau ingin membuat tampilan semacam ini ya, ini, kalau jadi akan saya masukkan misal terkait dengan ininya apa terkait dengan formnya ya berarti Anda harus membuat terkait dengan formnya ini misal ya misal di sini saya masukkan dulu yang dari header atas ini header atas karena ini by default ya fontnya itu adalah kecil kalau dilihat di sini klik kanan properties ini fontnya dia 7,8 maka saya ganti supaya agak lebih besar gitu ya 10. Nah ini kemudian nama formnya misal saya ganti header cetak ya header cetak artinya header cetak itu ya ini nanti ya jadi di sini nanti header cetak gitu ya kemudian start Windows location nah ini mau Anda pilih-pilih juga boleh ya kayak contoh ya ini tidak saya setting start positionnya tidak saya setting nah, nanti dia akan eh, apa lokasinya itu biasanya di nah kayak gini ya ini yang pertama nanti kalau di running lagi dia bisa berpindah lagi ya itu ya berpindah lagi ya supaya bagus begitu monggo bisa di center screen ya artinya dia akan dikunci di center screen terus nah ini ya kemudian kalau kita ingin nuliskan semacam ini ya ini misal nama nama warung gitu ya dan eh, kalau Anda ingin tampilannya lebih bagus bisa menggunakan ini group box ya artinya semua objek itu dikumpulkan gitu ya dikumpulkan di sini. Nah,
di grup, ini namanya di grup ya. Tulisan group box-nya boleh dihilangkan atau boleh Anda eh, isi tulisannya ya. Misal ini saya isi adalah eh, data warung makan. Nah, nanti dia akan berganti di sini ya, data warung makan. Oke, kemudian saya masukkan label ya, saya isi dengan nama tadi. Jangan lupa kalau label yang diisi cukup teksnya ya, nama warung, nah, ini ya, nama warung, kemudian dikasih dengan text box boleh ya. Anda mau berikan text box untuk ininya. Nah, ini ya. Kalau dirasa terlalu kurang panjang ya bisa diperpanjang gitu ya. Kemudian eh, mau diisi terkait dengan apa alamat juga boleh ya. Di sini alamat itu alamat warung ya, ini juga bisa. Terus kemudian kalau pingin eh, apa tadi karena alamat begitu ya, tampilannya seperti teks area, teks area. Maka Anda bisa pilih yang ini, multi line ya. Ini Anda double klik atau diganti menjadi true. Nah, ketika multi line-nya true, maka ini bisa ditarik semacam ini ya. Terus yang ketiga mungkin bisa dimasukkan nomor telepon ya. Ada alamat tadi ya, terus nomor telepon bisa juga dimasukkan itu. Oke. Ini ada fitur ya kalau Anda mau ini juga bisa ya Anda masukkan Anda search gitu. Ini adalah kita beri namanya adalah nomor telepon ya. Terus nanti misal ganti textbook ya juga bisa ya. Dan di model-model textbook ini macam-macam ya. Ada yang market book kayak gini ya. Nah, ini ada formatnya semisal ya. Anda mau memberikan format itu juga bisa menggunakan yang market book ya. Contohnya adalah ketika Anda eh, mau menggunakan model apa itu, kita berikan ini kan dia nggak ada ya ini. Jadi kalau saya running kayak gini, nah ini nanti bisa saja di misal 0852 terus nanti ada semacam kayak gininya ya. Ada semacam kayak otomatis ke minnya gitu. Itu nyetingnya adalah di ini ya. Nah, ini ya, ada mas ini. Nah, ini Anda bisa gunakan misal formatnya semacam ini. Ya, reviewnya kayak gini. Jadi, kalau Anda mau menggunakan format eh, oh saya nggak usah pakai kurung ya. Terus ini langsung ke sini 0852 bla 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 nanti nanti eh, ini 3
4, 7, 7 tambah 3, 10. Berarti kurang ya. Ini misal saya kasih 9, ininya 0. Tuh. Nah, previewnya akan semacam ini. Jadi, kan sekarang ada nomor telepon itu berapa? 13 ya. 13 digit. Ya, biasanya 08 gini. Terus kemudian di tengah-tengahnya ya 8 tambah 3, 11 ya. Nah, dianggap aja gini ya. Atau mau gini juga boleh. Ya, 12. Kita klik OK. Nah, nanti ketika di running, nomor telepon itu ya di sini misal saya masukkan 0852 56 77 8900. Nah, misal kayak gini. Nah, dia kan ketika berikutnya saya entrykan lagi udah nggak bisa karena mentok ya, karena mentok begitu. Kita akan gunakan itu aja, menggunakan market box ini ya untuk nomor telepon supaya tampilannya bagus begitu ya. Oke, kemudian kalau sudah dari situ kita rapikan, gitu ya, dirapikan eh, ini kotak-kotaknya ini ya. Anda mau menambahkan tombol di sini juga boleh ya. Saya berikan tombol di sini. Tombolnya adalah semisal simpan, gitu ya, simpan. Sama satunya lagi adalah eh, jadi ketika form awal ya, ketika form awal maka dia akan clear data, clear data. Ini nanti eh, jadinya bisa semacam ini ya, header cetaknya bisa dimasukkan semacam ini. Ini desainnya ya. Ketika di running, ini tampilannya adalah semacam ini. Warung ABC. Nah, kemudian alamatnya adalah Jalan Kenjeran 2345. Itu ya. Nomor teleponnya adalah 0851 itu 8 ya. Guys. Nah, gini. Nah, nanti ketika saya klik simpan ya, klik simpan itu nanti dia eh, apa bisa ke kita masukkan sebuah pesan dulu ya, dimasukkan ke dalam sebuah eh, MSG box gitu ya, atau dimasukkan ke dalam sebuah list bisa juga. Oke, ini saya masukkan ke dalam sebuah test box dulu ya. Eh, saya persat dulu ininya fontnya gitu ya supaya terlihat ya. Iya, terkait dengan fontnya, font ini, oh, oh ini. Ya, kalau saya nanti terlalu cepat, mohon diingatkan ya rekan-rekan.
Ya, sambil nunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Tunggu. Oke, kami respon. Apakah ada yang sudah menginstal Visual Studio-nya? Ya, jadi eh, kalau Anda nanti fontnya kurang besar, jadi di sini 12, ya nanti tulisannya ini besar. Ya, oke. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau saya ulangi lagi, ya, ini nggak usah diketik ya, ini nggak usah diketik kalau kayak gini. Anda double klik aja di sini di blank area sini atau di headernya sini Anda double klik gitu aja. Nanti dia akan keluar sendiri. Atau kalau tadi saya double klik di tombol simpan gitu ya. Saya double klik di tombol simpan. Nah, maka dia akan tapi dihapus nih. Ya, saya double klik. Nah, loadnya ini nanti akan dia klik sendiri ya. Buttonnya ini ya, pun 40 dan kawan-kawannya nanti akan muncul sendiri. Jika muncul kayak gini nggak usah khawatir ya, nggak bingung, nggak apa-apa. Jadi memang apa nanti akan bisa di ini kan siapa yang penting yang atas ini nggak usah dihapus gitu ya. Jadi kalau muncul semacam ini nggak usah dihiraukan gitu ya, tinggal ditutup aja semacam ini. Terus tapi nggak usah semua ya, tutup aja. Nah nanti tinggal yang tadi kan button satu klik berarti. Ini keterangan-keterangan yang objek yang Anda tadi sudah eh, buat gitu ya. Di form satu ya. Tapi dia akan ketika Anda running ya nggak ada masalah gitu ya. Nah, ya, jadi running juga sama. Oke, kemudian di form ini mungkin kalau Anda berkenan bisa diubah nama atau name-nya dari button ini. Misal saya ganti jadi BTN simpan gitu supaya tidak membingungkan ya. Ini juga saya ganti jadi BTN dari. Kalau sudah nanti saya simpan save all ini ya, terus kemudian saya double klik di tombol simpan. Jadi dia akan tetap di sini ya. Atau ini kalau mau dihapus juga nggak apa-apa ya. Kalau mau dihapus berarti nanti double klik lagi. Nah, maka dia akan otomatis generate ini ya. Oke, saya masukkan di situ message box titik show ya, sama kayak yang sebelumnya. Ini adalah kalau ingin tahu apa sih sintaknya gitu ya. Nah, ini ada di sini Facebook titik itu tag gitu ya. Atau Anda mau menggunakan yang eh, ya apa mau menggunakan yang mode sederhana juga boleh. MSD Box ini juga bisa. Atau mau menggunakan yang Message Box atau yang oke, pakai tab aja ya nanti ketika supaya ini apa pindahnya itu tadi pakai tab ya. Sama ini saya kasih tulisan informasi. Oke. Terus yang kedua
Anda mau mengisikan tadi ya, nama room sama dengan dan ya penghubungnya pakai dan. Nah, ini nama warung ini nanti ngambil dari sini ya. Anda klik kanan, properties. Ini punya saya kebetulan adalah textbook satu. Ya. Kalau Anda mau ganti namanya juga boleh. Kalau saya ganti di sini TXT NM Warung. Ya. Saya enter. Nah, itu alamat, monggo mau diganti juga boleh. Ya. Nanti di sini saya ganti TXT NM Warung titik tag. Ya. Terus kemarin enter ya, jangan lupa enter. Di enter maksudnya di bawahnya pakai VB CRLF. Ya, VB CRLF. Terus jadi penghubung lagi dan alamat ya, warung dan tadi saya masukkan tag 2 ya, tag ini saya enter lagi ya supaya turun ke bawah VB CRLF dan ya, kemudian sama satunya lagi tadi nomor telepon ya, nomor telepon itu juga Anda bisa gunakan yang tadi tag 1 titik tag dan kasih koma. Ini Anda mau menggunakan apa? Oke apa yes no, misal oke gitu ya. Oke, kalau sudah ya oke. Sehingga nanti ketika saya berikan di sini warung somasi, warung soto Madura asli. Tapi jalan Ketupat Jaya 254. Nomor teleponnya 08. Saya random aja ya. Nah, kita kayak gini Surabaya. Kalau saya klik simpan ya, maka dia akan eh, muncul energi booknya itu. Oh, kebalik, kebalik. Kebalik. Harusnya yang informasi di dalam room itu dan jalan Kenjeran dan opsi lebih punya simpan akan munculnya gini warung nama warung somasi itu modal asli gitu jalan Kenjeran 12 klik OK. Ini ya kalau Anda pengen ini kan kondisinya ya ini kan bisa huruf besar huruf kecil ya. Misal ada orang yang nggak sengaja nulisnya kayak gini ya. Nah, itu rekan-rekan itu bisa di eh, Anda apa ya, Anda defaultkan begitu ya. Misal Anda klik kanan properties, nanti di situ di sebelah kanan di sini propertiesnya Anda bisa cari yang ini karakter casing ini ganti yang upper, artinya huruf besar semua ya. Begitu pula dengan
alamat ya diganti dengan upper. Maka ketika di running ya running dia akan by default ya by default kalau saya ketikkan keyboard gitu ya. Nah, jadi misal di sini saya tidak menggunakan caps ya. Jadi kalau caps ya udah besar semua gitu ya. Nah, misal saya gunakan huruf kecil kayak gini, dia akan tetap defaultnya akan eh, besar ya, warung Sakura. Nah, kayak gitu. Saya jalan kenjeran ya, dan seleksi. Nah, misal 89 ya. Nah, ini kalau sudah mencapai maksimalnya, saya tambahkan lagi di sini, dia nggak mau ya. Nah, kayak gitu. Saya klik simpan, dengan kenjeran tentunya, nah ini nomor teleponnya. Kemudian, eh, kalau sudah, kita bisa berikutnya adalah semisal nih ya. Pak, ini saya mau membersihkan, kan gini, membersihkan apa, ini, itu isiannya ini, ya, isiannya ini, bersihkan isiannya ini, caranya gimana? Saya klik baru, nanti dia akan bersih. Nah, cara pertama itu adalah Anda bisa gunakan yang lagi-lagi baru ini silakan double klik ya. Double klik, dia akan di sini. Baru tombol baru itu nanti Anda bisa gunakan yang ini cara pertama ya, cara ke satu. Ini aja jangan banyak-banyak. Cara ke satu yaitu Anda bisa gunakan yang langsung txt nama warung titik clear itu bisa ya. Kemudian textbox 2 dot clear ini juga bisa. Kemudian mas textbox titik clear ya ini bisa. Jadi Anda bisa menggunakan eh, cara-cara semacam ini. Atau cara kedua adalah tag sama dengan gunakan kosong semacam ini. Nah, ini juga bisa tag sama dengan kosong, ya. Tag sama dengan kosong. Oke. Ini sama, ya, eh, apa terkait dengan penggunaannya. Nah, kalau kalau Anda ingin memberikan komen kayak gini, di blok dulu semuanya, di blok semacam ini, terus di sini kasih yang tulisannya ini ya, komen. Nah, artinya yang hijau-hijau itu tidak dieksekusi, begitu, begitu ya. Ini yang akan saya jalankan adalah yang cara kedua. Jadi misal kayak gini ya, saya klik baru, ya maka dia akan bersih, gitu ya, bersih. Nah, kemudian jangan lupa di situ kita butuh ada tooltipnya ya. Tooltip di sini kan kalau dilihat kalau tadi sudah klik baru, ketak ketiknya ke tooltipnya itu kan tidak kelihatan ya. Nah, kayak gini maksudnya tooltip itu ya. Terus gimana? Ya berarti tinggal di setting di sini. Dimasukkan yang namanya txt nama warung titik fokus. Nah, ya, txt nama warung titik fokus. Oke, saya coba lagi.
Setelah itu saya klik baru. Nah, ya tetap ketiknya dia langsung muncul di situ. Ya, menggunakan printer ini. Ini cara kedua. Cara pertama juga sama. Ya, cara pertama juga sama. Nah, cara berikutnya ini kalau Anda menggunakan yang eh, apa ininya lebih banyak ya. Jadi semisal dalam satu grup box ya, dalam satu grup box ini itu isinya lebih dari tiga begitu ya, tiga atau empat ya, dari tiga atau empat. Nah itu monggo Anda bisa menggunakan cara yang akan ada yang ada di sini ya, ini contohnya ya. Tapi Anda ini nanti di modul juga akan saya siapkan modulnya, ya, saya copy aja. Anda bisa gunakan ini cara semacam ini. Sim CTR, nah, sim CTR as control, nah, itu gunanya sama dengan ini. Nah, kayak gini, sim as control, kemudian nanti ini kan eh, dia dari berarti cari yang dari Google ya. Dia dia nyari. Nah, kemudian dia cari yang textbook ya. Cek di sini apakah dia bisa klik baru. Dia klik baru dia nggak ini ya, tidak apa, tidak respon karena apa? Karena dia masuk ke dalam ini tadi apa, Dropbox gitu ya, masuk ke dalam Dropbox. Box type, oke. Jadi kalau karena dia masuk ke dalam Dropbox maka dia eh, di sini harus Anda masukkan terlebih dahulu terkait dengan Dropbox-nya itu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu, monggo silakan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan dulu. Belum ada? Ya, kalau belum ada saya lanjutkan ya.
Oke. Nah, tadi karena dia, jadi kalau Anda objeknya itu tidak berada di dalam eh, apa blue box semacam ini, ya, maka Anda bisa gunakan code yang ini langsung ya. Tapi kalau objeknya itu di dalam blue box, berarti Anda harus menuliskan di sini adalah nama blue box-nya, ya, name dari blue box-nya. Ini kan blue box punya properties ya, kiri kanan properties, dan name-nya apa, gitu ya. Nah ini kan name-nya blue box satu. Maka di sini pun saya tuliskan blue box satu, ya, semacam ini. Kemudian karena ini sudah ada textbook ya. Di sini kan dua-duanya textbook ya. Ini textbook, ini textbook. Yang ini adalah master book ya. Berarti saya harus menambahkan di sini ya. Else if type of ya, type of itu CTR ya is uh, master textbook then nah kayak gitu. CTR titik ini tapi pilihannya nggak ada yang clear ya di sini ya, nggak ada pilihan clear. Jadi pilihannya adalah ini teks ya sama dengan foto. Oke, ketika di running ya, ketika di running maka akan full formnya ya laptop eh, satu saja jalan cowok nomor 617. Nah, kalau saya klik baru ya, maka ini akan clear ya, akan dibersihkan. Ya, baik. Oke. Ini cara ketiga, cara ketiga. Oke, itu itu dua tiga. Oke. Kemudian eh, jadi kita kan biasanya ini ya kalau Anda lihat perpindahan dari satu satu objek ke objek yang lain ini ya. Anda bisa gunakan mouse ya atau Anda bisa gunakan yang namanya tab ini ya. Ya nanti akan terlatih ya. Ini kalau saya masukkan di sini. Nah, itu ya. Nah, ini eh, agar tabnya berurutan, Anda perlu setting yang namanya tab index ini ya. Kayak contohnya ini satu ya, terus bawahnya ini nanti tiga, enam, nah di sini indeksnya dua ya. Pak ini kok dua? Ya nggak apa-apa, karena dia kan di luar dari gubuk gitu ya, di luar dari gubuk. Jadi ketika gubuknya ini satu, maka yang dia akan eksekusi adalah yang ada di dalam gubuknya dulu ya. Dan gubuknya itu tab indexnya adalah nol, indexnya nol. Tapi kalau nggak mau ribet mikirin hal itu gitu ya, nggak mau ribet mikirin tab-tab indeks gitu ya, Anda bisa gunakan yang namanya keypress, keypress di Visual Studio atau Visual atau di Visual.net itu juga bisa ya. Keypress itu artinya adalah ketika Anda menekan tombol enter gitu ya, tombol enter di eh, di mana itu di objeknya itu. Misal di sini ya, kalau saya running
Misal di sini saya running itu. Nah, ketika kursornya ini nanti saya eh, udah kedap-kedip gini ya, terus saya tekan enter ya, maka kursornya ini akan pindah ke bawah. Ya. Enter dia pindah ke bawah, enter lagi pindah ke bawah. Ya. Nah, kalau ini kan dia kan berupa text area ya. Jadi ketika text area kemungkinan ketika di enter dia tidak akan, nah dia tidak akan pindah ya, dia tidak akan pindah. Gitu. Kecuali kalau Anda mau ngenter-ngenter sampai bawah sini tadi ya, ya baru akan pindah. Tapi kalau modelnya text area semacam ini atau multi line-nya diserukan, maka dia akan uh, tidak berpengaruh gitu ya. Tapi setelah sampai sini nanti dia berpengaruh lagi. Ketika di enter nanti juga pindah. Nah, itu teman-teman bisa gunakan jadi sama sini Anda double klik ini ya fokus yang pertama di sini. Tetapi nanti eh, txt nama warung begitu. Nah, kursornya ini saya taruh di sini aja di bawah sini ya. Kemudian saya cari di sini yang tengah-tengah ya. Namanya adalah txt nama warung. Kemudian di sebelah kanan sini metodenya, ya, jadi tengah-tengah ini adalah objeknya. Metodenya yang sebelah kanan ini, kita bisa pilih yang eh, ini keypress ya. Jadi kalau keypress itu em, kombinasi dari keydown dan juga keyup. Ya, keydown itu artinya adalah ketika Anda menekan ya, prosesnya adalah proses menekan tombol yang ada di keyboard ya, itu keydown, keydown. Tapi kalau keyup itu adalah ketika proses merilis ya, merilis atau melepaskan tombol yang ada di keyboard. Nah, sedangkan keypress itu adalah kombinasi keduanya, kombinasi keduanya. Oke. Nah, ini monggo mau menggunakan yang mana juga boleh. Misal ya, karena sama ya, konsepnya sama. Sama. Oke, misal saya gunakan keydown ya, atau menggunakan eh, saya gunakan keypress. Ini saya ganti jadi bagian warung, kemudian nanti keypress. Is e.kchar sama dengan CHR 13. Nah, Pak C, if E itu apa Pak? E itu adalah event ini ya, keypress event. Keychar itu adalah eh, jika tombol yang ada di keyboard itu ditekan, ya, itu dia akan melemparkan sebuah angka, begitu ya, melemparkan sebuah angka. Nah, eh, enter itu adalah angka char atau angka kode ASCII yang ke-13 gitu. Dan itu harus dikonvert ke bentuk char ya. Sehingga bentuknya semacam ini. Ini pakai keypress ya. Terus di bawahnya dikasih is standard titik name sama dengan ya ini ya. Name-nya tadi adalah txt paruh dan maka eh, textbook ya, textbook 2 titik fokus. Saya lanjutkan dulu ya. L gitu ya. Oke, standard titik name ya sama dengan textbook 2. Ini dari yang ini tadi apa? Text area ya. Ini masuk ke
masketop satu dot fokus. Kemudian dilanjutkan lagi dengan office sensor titik name ya sama dengan saya copy aja gitu, ya. Nanti dia jadi ketika terakhir sudah di market group ini, Anda mau langsung dilarikan ke BTN simpan gitu ya. Berarti ya di sini harus dituliskan dengan BTN simpan dot fokus. Macam ini. Oke, ini cara pertama pakai keypress ya. Eh, Misal di sini saya masukkan ya, saya tuliskan, saya klik enter, ya dia pindah, saya enter lagi. Nah, kalau di enter gini kan dia turun ya. Nah, di enter lagi dia turun. Nah, ya ini yang saya sebut tadi bahwa kalau menggunakan teks area dia tidak bisa, gitu ya. Kenapa? Karena dia bentuknya adalah line. Jadi kalau saya masukkan lagi di sini, ini terus saya tekan enter, maka dia akan pindah ke BTN, BTN simpan. Ini namanya adalah masuk textbook. Nah, ya dia pindah ke, dia langsung pindah ke sini. Warungnya ini sini. Jadi nanti Anda bisa gunakan yang model semacam ini cara pertama ya. Terus cara kedua adalah Anda bisa gunakan juga yang eh, apa yang enter tapi eh, enter tapi apa menggunakan keydot ya, menggunakan keydot. Ini juga bisa. Oh ya, ini ada yang lupa ya saya. Jadi di sini saya perlu menambahkan ya, dua titik keypress, kemudian stop titik keypress. Nah, ini artinya semua objek yang ada di sini tadi, ya, semua objek yang ada di sini itu akan terkena event keypress ini ya. Facebook keypress, Facebook 2 nya saya ganti keypress ya. Tadi kan Facebook 2 kalau di keypress kan nggak bisa ya karena dia tadi bentuknya adalah multi line gitu. Nah, kemudian textbook, masterbook ini perlu dituliskan juga di sini ya, keypressnya. Sehingga dia nanti bisa pindah ke BTN simpan. Jadi ketika saya running di sini, nah, ini ya. Ketika saya running di sini, tahu contohnya suara pop, saya enter ya. Nah, maka dia akan pindah di sini ya. Jalan Kenanga 11. Nah, ini kalau saya enter ya dia akan turun ya. Jadi ketika sudah selesai saya enter dia akan turun. Kemudian ini dimasukkan ya, saya enter lagi. Nah, dia akan kursornya akan fokus ke sini ya. Saya enter lagi,
maka dia akan munculkan eh, apa pesannya. Namun kalau Anda lihat ya di sini ada space-nya, ada spasinya ini. Nah, ini artinya dia akan tadi ya karena pengaruh efek dari dia adalah text area. Oke, itu menggunakan keypress ya. Jika menggunakan keypress maka modelnya semacam ini. Yang kedua adalah Anda bisa juga menggunakan yang model keydown ya, keydown. Nah, ini kalau keydown malah lebih sederhana. Titik keycode. Nah, kalau keydown harus pakai keycode ya sama dengan ini bisa Anda tuliskan case-nya ya. Di sini kalau keydown Anda bisa gunakan case titik enter. Nah, ini ada enter, ada escape ya. Artinya dia lebih apa ya? Dikenal gitu ya, lebih mengenal ya. Terus bawahnya sama, if vendor titik name ya. Kita juga sama gunakan vendor titik name. Nah, yang bawahnya sama. Bawahnya sini sama ya. Makanya itu saya copy aja, saya sama. Nah, ini. Kemudian jangan lupa juga ditambahkan juga yang di sini ya, terkait dengan dashboard 2 titik keydown ya. Kemudian ada satu lagi dashboard titik keydown. Ini oke. Ini konsepnya sama ya. Karena saya di sini enter ya, keycode-nya adalah enter, maka jadi nanti ketika enter, maka dia akan ketika saya tekan enter ya, enter dia pindah, enter dia pindah lagi ya. Enter, enter lagi ya, dia akan muncul semacam ini ya. Seperti itu. Oke, ya silakan jika ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah terkait dengan eh, pastinya ketika Anda membuat sebuah aplikasi semacam ini, gitu ya, berarti akan ada eh, banyak form, begitu ya, banyak form. Banyak form artinya berarti Anda nanti lebih dari satu form, gitu ya, lebih dari satu form. Eh, dan paling sering adalah kita apa ya istilahnya parsing gitu ya, parsing atau saling mengirimkan parameter dari formnya itu dari form satu ke form 2 misal kayak gitu ya. Nah, itu eh, ada caranya gitu ya. Jadi yang pertama misal ya dari form satu sini ya, nanti kalau sudah saya klik simpan maka dia akan melemparkan nama warung, alamat sama nomor telepon itu di form berikutnya gitu ya. Nah, berarti caranya adalah tinggal klik kanan di sini ya, ADD terus form ini user form ya. Anda pilih yang user form. Misal di sini saya tuliskan kita default aja ya form 2. Eh, jadi saya atau Anda mau kasih form transaksi form pegawai juga boleh ya. Nah, kayak gini form pegawai. Jangan lupa di setting juga terkait dengan fontnya ya supaya sama. Tadi 10 maka ini juga 10 itu form pegawai. Kemudian eh, lebih pasti saya kasih jarak dan ini nanti di center screen juga. Oke. Nah, em, jadi semua isian tadi yang ada di yang ada di form 1
itu nanti akan rencananya menjadi header di sini, gitu ya, menjadi header di mana di tengah-tengah sini. Nah, itu Anda bisa gunakan yang macam-macam ya di sini. Anda mau menggunakan model yang apa namanya tahu pakai label, bisa dulu gitu ya. Nah, di sini saya kasih label ya, label satu di sini. Terus nanti em, label satunya ini misal saya kasih fontnya, ini teksnya saya hilangkan ya, atau nanti label satu ini namanya saya ganti gitu ya. Header, header, kemudian eh, fontnya saya ganti agak besar 14, terus saya put 14, tadi namanya header 14, dan mungkin lebih bagus kalau mau dikasih misal kayak semacam pembatas itu juga boleh ya. Anda bisa gunakan item-item di sini, misal kayak contohnya ini saya gunakan yang apa, panel ya. Nah, ini juga bisa ya. Di sini nanti saya kasih warna backgroundnya, misal saya kasih warna yang, nah, kan tadi ada labelnya ya. Nah, ini ada labelnya, jangan lupa. Ini, labelnya ini nanti namanya adalah, nama dari labelnya adalah ini tadi apa, header ya. Kalau mau dikasih tengah ini juga boleh di center. Oke, jadi nanti semua yang isiannya yang ada di form ini ya akan pindah ke tampilan yang ada di form pegawai. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah sama di tombol simpan. Ini Anda double klik gitu ya. Nah, semula ini kan kita tampilkan di MS Visop ya, maka kita pindah ke label ya. Kita pindahkan ke label, yaitu dengan cara Anda mau menggunakan eh, cara yang apa ya disingkat semacam ini juga boleh, tim str, hmm, atau tim header gitu ya, s string. Nah, ini boleh misal header, header sama dengan ya, ini sama header sama dengan nama warung ya, ini saya copy aja sampai ke nomor telepon. Nah, ini juga boleh kita pastikan kayak gini. Terus nanti jangan lupa kita panggil yang head. Supaya nggak sama ya, ini saya ganti eh, header str gitu ya, header str, header yang header ini maksudnya adalah yang ini ya, saya ngambil dari form pegawai. Ini kan tadi ada label ya, namanya header. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya panggil nih eh, form pegawai, form pegawai. Jadi kalau saya tidak panggil header aja tadi ya, nggak akan muncul ya header titik. Nah, ini kan dia akan merujuk ke header str kan yang ini ya, header titik. Nah, ini dia nggak mau ya. Tapi kalau dia header tok gitu ya, header tok tanpa manggil form ya, teks ini dia nggak mau. Ya. Dia akan ada cacing merahnya ini ya, cacing merah di bawahnya, atau ada error gitu ya, errornya. Nah, makanya ketika mau memanggil dari form pegawai ya berarti harus panggil dulu form pegawai, form pegawai. Setelah dipanggil form pegawai titik panggil objeknya ya, header titik tag. Nah, ini sama dengan
header STR macam ini ya. Setelah itu form pegawai agar muncul ya. Ini sudah ke parsing ya. Jadi isian kita yang ada di form satu atau form header itu sudah terpassing ke form pegawai dengan cara semacam ini ya. Kemudian kalau untuk memanggil form pegawai itu bisa menggunakan to ya, ada yang to, ada yang eh, to dialog. Nah, ini nanti akan terlihat bedanya ya. Yang pertama akan saya tunjukkan dulu yang ini. Nah, ini kapan harus menggunakan to, kapan harus menggunakan to dialog, eh, tidak ada acuannya, tidak ada. Ya, misal kayak contohnya ini ya, saya to semacam ini. Misal di sini saya tuliskan ya, eh, itu apa ya, in, oke, saya tuliskan di sini adalah warung Bakti. Nah, jalan Teguh Hitam nomor 57 T Surabaya. Nomor teleponnya ini untuk 08 ada. Nah, kayak gini ya. Terus saya enter. Nah, terus saya klik simpan. Nah, maka dia akan kayak gitu. Jadi dia terlalu ke besar ya, terlalu besar ya. Ini dia ya, dia terlalu besar. Oke, tapi nanti kita perlu geserkan ke kiri. Gitu, ya. Kita geserkan ke kiri. Oke. Dan kalau ingin tampilannya formnya itu dia tidak bisa di otak-atik gitu ya, atau size-nya fix. Kalau Anda mau size-nya fix, boleh juga. Anda bisa, kalau Anda mau buatkan form segini gitu ya, form pegawai, ini boleh juga. Monggo, silakan. Nah, kita semacam ini, besar ini gitu ya. Terus nanti kan ini dia di sini gitu ya posisinya. Berarti kalau Anda ingin fix, berarti eh, Anda setting di sini ada size ya. Size-nya itu Anda copy, terus di maksimum size ya sama minimum size-nya disamakan. Nah, kayak gitu ya. Kemudian Anda nggak pingin tuh tombol ini ya, min atau maximize atau apa ini dihilangkan. Apakah bisa bisa juga gitu ya? Anda mau menghilangkan eh, tombol-tombol itu bisa juga ini. Control box ini di false ya. Nah, maka dia akan hilang. Cuma ketika tombol control box itu Anda hilangkan, maka Anda perlu di sini ada tombol yang namanya tombol exit atau keluar ya, supaya tidak orang yang sudah mengakses form Anda supaya dia bisa ada kesempatan untuk keluar, gitu ya. Keluar form, gitu ya, atau kembali. Nah, ini boleh juga. Ya. Nah, misal gini ya, kembali. Ketika kembali ya itu tadi kembali ke form sebelumnya seperti itu. Nah, kita coba cek lagi di sini. Salah. Nah, caranya ketika kembali Anda double klik aja di sini ya, pakai ini dot plus. Nah, saya running, ini akan saya inputkan gitu ya.
contoh aja, saya klik simpan, nah ya, dia akan muncul di sini. Baru, bla nah, nanti. Dan ini lebih, nah terus ketika Anda ingin, ini dia ditarik-tarik nggak bisa ya, kita double klik pun ya, dia nggak mau membesar gitu maksudnya. Nah, ya, gitu. Terus gimana caranya? Ya, Anda harus klik kembali tadi supaya ini nanti terbuka lagi. Gitu. Bedanya adalah ini akan saya jelaskan. Bedanya ketika to sama to dialog, gitu ya. Nah, eh, mohon bisa di kapan harus menggunakan to, kapan harus menggunakan to dialog. Gitu. Nah, jadi ketika Anda hanya menggunakan to ya kayak gini, sintak ini, form pegawai to, maka ketika saya klik simpan, ya, nah, form yang awal itu masih bisa Anda buka kembali kayak gini. Dan buka kembali. Jadi dia bisa di atasnya, di depannya, ya. Ini, ya, dia bisa gini. Ya. Artinya saya bisa mengakses form sebelumnya, ya, dengan cara saya eh, buka itu tadi. Saya buka. Untuk formnya bisa dibuka kembali, gitu ya, istilahnya ya. Kalau itu menggunakan yang itu dialog, gitu ya. Tapi kalau kalau yang menggunakan ini apa so itu kalau hanya menggunakan so ya. Jadi kalau semacam ini, nah ya, jadi kalau so ini saya bisa eh, apa mengakses form sebelumnya. Tapi kalau saya menggunakan yang so dialog, nah, maka ketika saya sudah running semacam ini, warung kopi Wapia, ya, jalan Kenjeran, nah, teleponnya 08. Nah, jadi ketika ini nanti saya akan simpan, ya, dia akan membuka form yang tadi, form yang kedua. Nah, ketika saya sudah di form kedua sini, ya, maka saya mau mengakses form berikutnya yang sebelumnya tadi nggak bisa. Nah, ini ya, dia nggak bisa diakses. Kenapa ya? Karena eh, form ini harus istilahnya adalah isian yang fokus, begitu ya. Jadi biasanya isian ini ada di beberapa perusahaan itu yang menginginkan bahwa setelah satu form selesai, terus pindah ke form berikutnya, maka dia hanya bisa fokus di satu form itu, gitu ya. Dan itu pun ada di eh, Microsoft ya, Microsoft Word itu dia juga menggunakan konsep yang sama. Jadi kapan harus menggunakan show, kapan harus menggunakan show dialog, itu tergantung dari kondisinya masing-masing, gitu ya. Nah, supaya bagus sepertinya kalau menggunakan nama, alamat gitu kurang mas kalau kayak gitu. Kan simpan. Nah, maka dia akan munculnya gitu. Wartoma, bla bla bla. Bla. Ya. Nah, ini tinggal diatur-atur aja. Kalau kelihatan dari sini agak sedikit menceng ke kanan gitu ya. Jadi yang ini tadi, oh enggak, harus di stop dulu ya. Jika ada error kayak gitu, di stop dulu. Ini stopnya. Runningnya bisa menggunakan start atau F5 ya. Monggo. Ini bergeser, kemudian nanti kalau pengen, ini kan dia middle center ya. Ya,
Jadi dia tadi tergantung memang dengan inputan kita, gitu ya. Inputan kita. Wartoma, warung soto Surabaya, warung soto Surabaya. Ini Jalan Bengkulu, Indah Permai, nomor 12 D. Oke, kita klik simpan, ya. Nah, maka dia akan munculnya kayak gini, ya. Wartoya, warung soto Surabaya, itu ya. Kembali, ketika saya akses form yang kecil ini, dia nggak bisa, ya. Form kecil saya nggak bisa, ya. Nah, caranya supaya dia bisa keluar, maka ya diklik kembali, ya. Kembali, baru dia bisa kembali ke sini. Oke, untuk parsing form sudah, ya. Jadi silakan nanti di dengan jawabannya, gitu ya. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Iya, Perkenalkan dulu. Nama saya Nisa Malena Bila dengan 3 digit NPM terakhir 251 dari iya, Paralel F. Nah, iya, tadi Bapak kan sudah menjelaskan di awal kalau kita itu bisa mengatur agar hasil yang kita ketikkan itu jadi kapital semua kan, Pak, yang upper itu. Nah, kalau semisal kita klik lower itu, hasilnya akan jadi huruf kecil semua. Dan iya kalau betul. semisal normal, kita akan bisa mengatur sendiri. Iya, eh, Nah, yang saya tanyakan itu, apakah kita bisa ngubah? Kalau misal saya ingin hasilnya itu kapital di awal aja, terus yang akhirnya itu kecil semua. Jadi semisal kayak warung somasi, bagian W-nya besar, arungnya itu kecil gitu, Pak. Itu apakah bisa diatur di properti atau harus kita tambahkan kode tambahan? Terima kasih, Pak. iya. Jadi itu perlu kode tambahan, gitu ya. Ada perlu kode tambahan. Jadi kalau tadi memang dia hanya fokusnya mau yang besar aja atau yang kecil aja, gitu ya. Nah, jadi kalau mau yang kombinasi kayak tadi, itu ada perlu kode tambahan, gitu ya. STR con ini, convert ya, STR convert ini awalnya kan, eh ini kan kita awalnya gini ya. Awalnya adalah kita hanya ini ya, kemudian ini langsung dimasukkan yang namanya header STR gitu ya. Awalnya kan semacam ini. Nah, awalnya kan semacam ini ya. Jadi ini nanti akan di-convert ketika huruf pertamanya besar gitu ya. Pertamanya besar, selanjutnya baru kecil. Itu bisa pakai yang modelnya adalah yang bawahnya ini. Nah, ini VB STR convert proper keys ya. Anda running, misal nanti bentuknya adalah ini by default dia eh, apa, huruf besar gitu ya. Warung kopi Warkoya gitu ya. Warung kopi Surabaya. Warung kopi Surabaya. Kayak gitu. Jalan Kenjeran berikutnya random aja, klik klik simpan, maka dia kan nah, jadinya semacam ini. Betul gini ya, Mbak Anissa? Iya, Bapak, betul. Ya, kayak gitu. Warkoya gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa Anda gunakan semacam ini ya. Begitu pula ini yang biasanya jadi langsung ya, dia menggunakan STR convert ya, STR convert ini.